Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di media pembelajaran fisika, sebuah media pembelajaran yang saya buat untuk mempermudah kalian dalam proses pembelajaran fisika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum Kepler. Jadi, berdasarkan sejarah fisika, itu sebelum Sir Isaac Newton, sebenarnya sudah ada beberapa ilmuwan yang meneliti tentang garis edar suatu planet. Salah satunya adalah Kepler. Kepler itu mencetuskan 3 hukum, yaitu hukum 1, 2, dan 3 Kepler. Mari kita bahas secara bersama-sama. Hukum 1 Kepler, jadi menurut si Kepler itu dia berpendapat bahwasannya semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu titik fokus elips tersebut. Perhatikan gambar di sini. Ini merupakan gambar ilustrasinya, jadi ada matahari, kemudian ada planet. Nah, matahari ini berada pada salah satu titik fokus. Jadi yang namanya suatu bangun elips itu kan memiliki 2 titik fokus. Nah, fokus 1 dan fokus 2. Sedangkan matahari itu berada pada titik fokusnya, salah satunya, lalu planet itu bergerak mengitari matahari pada lintasan berbentuk elips. Nah, meski secara teknis elips yang tidak sama dengan lingkaran, tetapi sebagian besar planet mengikuti orbit yang bereksistentrisitas rendah. Jadi secara kasar bisa dibilang mengaproksimasi atau mendekati lingkaran. Jika dilihat dari pengamatan jalan edaran planet, tidak jelas kalau orbit sebuah planet adalah elips. Namun dari bukti perhitungan Kepler, orbit-orbit itu adalah elips yang juga memperbolehkannya benda-benda angkasa yang jauh dari matahari untuk memiliki orbit elips dan matahari berada di salah satu fokus elipsnya. Jadi terbukti ya bahwasannya matahari itu berada di salah satu titik fokusnya, lalu planet-planet tersebut bergerak mengelilingi matahari pada lintasan berbentuk elips. Itu berdasarkan hukum 1 Kepler. Lalu menurut hukum 2 Kepler, ya, dia berpendapat bahwasannya suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi di sini itu si Kepler itu berasumsi bahwasannya apabila planet-planet tersebut bergerak pada satu fase tersebut, ini ada beberapa fase. Katakanlah fase 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12, yang mana ini merupakan suatu jumlah bulan. Maka pada fase-fase ini apabila kita hubungkan menjadi sebuah bangun, maka luas juring ini setiap fasenya itu memiliki luasan yang sama. Sehingga waktu edarnya juga sama. Nah, maka dari itu si Kepler mencetuskan hukum 2 Kepler, yang mana bahwasannya setiap garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet memiliki luas juring yang besarnya selalu sama. Dalam artian berarti selalu konstan. Nah, kalian ingat, siapa tahu di ujian tengah semester nanti kalian disuruh menjelaskan tentang hukum 1 Kepler, 2 Kepler, maupun hukum 3 Kepler. Kemudian hukum 3 Kepler yang terakhir, bahwasannya beliau berpendapat bahwasannya ya, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang. Jadi setengah sumbu panjang itu apa sih? Sumbu panjang berarti kan radius diameternya, sedangkan setengahnya berarti ya jari-jarinya. Jadi saya ulangi, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet, jadi konstan. Maka dirumuskan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Nah, untuk pembuktian rumusnya ini ya, silakan nanti bisa kalian cermati di rumah ya, karena kalau saya buktikan saya kira memakan waktu yang cukup lama. Ya, jadi kalian selalu hafalkan saja ini, T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Nah, ini ilustrasinya saja. Kita masuk ke contoh soalnya saja di sini. Untuk contoh soal nomor 6, di sini ada jarak rata-rata antara matahari dan Merkurius adalah 0,4 kali jarak rata-rata matahari dan bumi. Jadi jarak matahari ke Merkurius itu 0,4 kalinya jarak bumi ke matahari. Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun, berapakah periode revolusi Merkurius? Periode revolusi berarti waktu yang dibutuhkan untuk planet tersebut mengitari matahari dalam 1 kali putaran penuh. Nah, di sini bisa kita jelaskan R matahari Merkurius berarti berapa jaraknya? 0,4 jarak matahari ke bumi atau jarak bumi ke matahari. Lalu T matahari
periode revolusi bumi terhadap matahari itu 1 tahun. Yang ditanyakan adalah tentukan periode revolusi planet Merkurius atau T Merkurius terhadap matahari. Oke, kita gunakan rumus 3 Kepler. Kita tahu bahwa rumus 3 Kepler itu adalah T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Kita masukkan saja untuk bumi dan Merkurius. Yang ruas kiri bumi, yang ruas kanan punya Merkurius. Jadi T kuadrat MB per R pangkat 3 MB sama dengan T kuadrat M Merkurius per R pangkat 3 M Merkurius. Jadi MM itu adalah Merkurius ke matahari, MB itu adalah bumi ke matahari. Oke, kita masukkan saja TMB-nya itu 1, berarti 1 per R bumi ke mataharinya itu tetapkan saja karena yang diketahui itu adalah Merkurius ke matahari. Jadi ini tetap saja RMB pangkat 3 sama dengan, nah ini yang kita tanyakan T kuadrat MM per, nah R Merkuriusnya itu kita masukkan berapa? 0,4 RMB. Berarti kita masukkan ke sini 0,4 RMB pangkat 3. Adakah yang sama? Ya, kita pangkatkan 3 dulu ya ini sebelum kita samakan yang sama. 1 per RMB pangkat 3 sama dengan ini tetap T kuadrat MM. Nah, ini kita pangkatkan dulu. 0,4 kita pangkatkan 3, berarti 0,4 dikalikan 0,4 berarti kan 0,16, lalu dikalikan lagi 0,4 berarti 0,16 kalikan 0,4. 16 kalikan 4 itu 64, 0 tadi pangkatnya ada 3 berarti 64 kali 10 pangkat min 3 berarti 0,064. Ini sebenarnya kalau misalnya ada papan tulisnya sangat mudah sekali sih, karena saya tidak punya aplikasi untuk menulis. Sebenarnya punya, tapi aplikasinya sangat jelek sekali. Nah, ini sudah betul 0,064 kali. Nah, ini RMB kita pangkatkan 3, berarti sama ini RMB pangkat 3. Nah, antara ruas kiri dan ruas kanan, adakah yang sama? Ada, yaitu RMB dan yang kanan RMB pangkat 3. Ini yang kiri juga RMB pangkat 3. Berarti bisa kita saling meniadakan. Sehingga ini di ruas kiri tinggal 1, di ruas kanan juga tinggal 1. Berarti kita bisa kalikan silang 1 kalikan TMM kuadrat, berarti tinggal TMM kuadrat sama dengan 1 dikalikan 1 dikalikan 0,064. Berarti sama ya, 0,064. Maka untuk mencari TMM berarti kita kembali lagi ke pasangan kuadrat dan akar. Kalau kita ingin mencari TMM karena di sini masih dalam bentuk kuadrat, maka yang tidak mengandung kuadrat kita akarkan saja. Berarti yang ruas kanan kita akarkan, maka TMM sama dengan akar 0,064. Nah, ini kebetulan angkanya tidak bagus ya. Tapi kalau misal kalian menggunakan kalkulator ya ketemu sekitar segini saya. Saya tadi sudah membuktikannya. Berarti TMM sama dengan 0,253 tahun. Jadi periode revolusi Merkurius terhadap matahari membutuhkan waktu sekitar 0,253 tahun. Oke, adakah lagi soal? Ya, ini sudah masuk ke rangkuman, nanti kalian baca sendiri. Ini ada latihan soal, nanti saja di video selanjutnya. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.